Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji, perkenalkan nama saya Kadek Lisa dengan NIM 2329141014. Baik, untuk kesempatan kali ini izinkan saya mempresentasikan hasil tesis yang berjudul Implementasi Sistem Pengendalian Internal berlandaskan budaya terhita karana dalam usaha pencegahan fraud pada lembaga perkreditan desa. Baik, untuk pembahasan pertama kita awali dengan latar belakang penelitian. Kontribusi LPD dalam mengembangkan perekonomian pada saat ini bisa dikatakan berhasil, namun tidak semua LPD bisa berkembang dengan baik. Berdasarkan data yang diperoleh dari LP-LPD Provinsi Bali per tahun 2025, ini di masing-masing kabupaten masih saja LPD yang sudah beroperasi atau macet. Nah, hal ini mencerminkan adanya permasalahan dalam pengelolaan dan keberlanjutan kelembagaan. Eksistensi LPD berperan penting dalam mendukung perekonomian desa adat di Bali. Namun, berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan, di sini saya rangkum dari tahun 2019 sampai tahun 2023, terjadi beberapa kasus fraud di LPD. Nah, kasus fraud ini dipicu karena lemahnya penerapan pengendalian internal, rendahnya kepatuhan terhadap SOP, dan sumber daya manusia yang belum optimal. Sehubungan dengan fenomena tersebut, di sini saya melakukan penelitian di salah satu LPD yang memiliki pertumbuhan keuangan yang positif, yaitu LPD Desa Adat Kesiman. LPD Desa Adat Kesiman ini LPD yang berhasil mencegah fraud dengan mengintegrasikan budaya terhita karana. Penelitian ini layak untuk dikaji karena LPD Kesiman mampu mempertahankan kondisi kelembagaan keuangan yang sehat di tengah kondisi lingkungan sosial yang modern dan heterogen. Jadi meskipun LPD Kesiman ini berada di tengah pusat kota dengan dinamika sosial yang kompleks, namun pegawai LPD ini tetap konsisten untuk menerapkan terhita karana dalam upaya mencegah melakukan tindakan kejahatan. Adapun keterbaruan dalam penelitian ini yaitu integrasi nilai terhita karana pada SPI dalam upaya pencegahan fraud dikaitkan dengan fraud diamond theory, definisi pencegahan fraud berdasarkan uh, dimensi dari Thomson. dari Thomson. Jadi integrasi ini menunjukkan bagaimana dimensi budaya mampu menekan tekanan, membatasi peluang, melemahkan rasionalisasi, dan juga mengendalikan kapabilitas. Baik, untuk selanjutnya, ada rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, mengapa LPD Kesiman mengintegrasikan nilai THK dalam SPI? Yang kedua, bagaimana penerapan nilai-nilai THK pada SPI? Dan yang ketiga, bagaimana dampak dari penerapan terhita karana dalam SPI di LPD Desa Adat Kesiman? Untuk tujuan penelitian, yaitu yang pertama, mengetahui tujuan integrasi nilai THK pada SPI. Yang kedua, mengetahui bentuk penerapan dari nilai THK pada SPI. Dan yang ketiga, mengetahui dampak dari penerapan terhita karana dalam sistem pengendalian internal di LPD di Sadat Kesiman. Untuk manfaat penelitian, yang pertama, manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Untuk manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengelola LPD. Dan manfaat kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pemerintah Provinsi Bali untuk mengadakan kebijakan ataupun seminar sehubungan dengan pencegahan terjadinya fraud. Baik, untuk selanjutnya yaitu di bab 2 tinjauan pustaka. Kajian pustaka dalam penelitian ini memaparkan landasan teori yang digunakan, yaitu yang pertama mengenai sistem pengendalian internal yang terdiri dari unsur-unsur sistem pengendalian dan juga komponen-komponen sistem pengendalian. Yang kedua yaitu ada terhita karana yang terdiri dari 3 konsep, ada parahyangan, pawongan, dan palemahan. Selanjutnya ada fraud, mengenai pengertian fraud diamond, dan juga pencegahan fraud berdasarkan teorinya Thompson. Selanjutnya yaitu ada teori teori religiositas, ada lembaga perkreditan desa terhita karana sebagai landasan SPI pada LPD, dan juga pencegahan fraud melalui perspektif budaya pada lembaga perkreditan desa. Selanjutnya yaitu pada kerangka berpikir. Kasus fraud sering terjadi di lembaga perkreditan desa. Nah, dalam upaya untuk mencegah hal tersebut, di sini LPD harus menguatkan sistem pengendalian internal yang berlandaskan budaya terhita karana. Sistem pengendalian internal itu terdiri dari komponen SPI, 5 komponen. Yang pertama yaitu ada lingkungan pengendalian, ada penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan yang terakhir ada pemantauan.
Untuk Trihita Karana itu terdiri dari tiga konsep. Yang pertama yaitu ada pawongan, parahyangan, dan palemahan. Nah, untuk religiositas pada penelitian ini akan digunakan untuk menganalisis bagaimana eh, pegawai mengintegrasikan nilai-nilai Trihita Karana nanti dengan menggunakan tiga dimensi. Yang pertama ada afek, behavior, dan efek. Nah, selanjutnya, hasil dari sistem pengendalian internal berlandaskan Trihita Karana dalam usaha pencegahan fraud pada LPD Kesiman nanti akan dikaitkan dengan pencegahan fraud berdasarkan teori Thomson dan juga fraud Diamond yang terdiri dari tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan juga kapabilitas. Baik, untuk selanjutnya yaitu pada bab 3 di metodologi penelitian. Penelitian ini yaitu merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi untuk lokasi penelitian, yaitu ada di LPD Desa Kesiman, Jalan Waribang, nomor 22, Kesiman Petilan, Denpasar Timur. Untuk subjek penelitian, yang pertama di sini ada badan pengawas, wakil bendesa adat, kepala LPD, kepala bagian dana, kepala bagian akuntansi, kepala bagian kredit, Kelurahan Banjar Saraswati, dan juga masyarakat Hindu atau stakeholder. Untuk sumber data, yaitu ada data primer dan data sekunder. Untuk data primer ini adalah data dari hasil wawancara. Untuk data sekunder, yaitu data berupa dokumentasi ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Untuk objek penelitian, yang per, untuk objek penelitian di sini yaitu implementasi sistem pengendalian internal berbasis budaya Trihita Karana dalam pencegahan fraud. Untuk teknik menentukan informan, di sini menggunakan teknik proof positif atau mekanisme disengaja. Informan dibagi menjadi dua, yaitu informan pengamat dan informan pelaku. Untuk instrumen penelitian, yaitu ada pedoman wawancara, alat rekaman, dan juga alat tulis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang pertama dengan observasi, yaitu terjun langsung ke lapangan, melakukan pengamatan langsung ke LPD di Sadek Kesiman. Yang kedua, wawancara semi terstruktur dengan informan, dan juga yang ketiga, analisis artefak. Untuk teknik analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data dari Creswell di tahun 2016. Yang pertama, yaitu menyiapkan data mentah dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang kedua, membaca data untuk memperoleh gambaran umum. Yang ketiga, melakukan coding dan bentukan kode berbasis kutipan. Yang keempat, mengelompokkan kode menjadi kategori dan tema. Dan yang kelima, yaitu menyajikan tema dalam narasi laporan kualitatif. Untuk keabsahan data, yang pertama di sini peneliti menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan juga member checking. Baik, untuk selanjutnya yaitu di bab 4 mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama mengenai gambaran umum lokasi penelitian. Jadi LPD Kesiman ini diresmikan pada tanggal 4 Mei tahun 1991 oleh Bupati Badung I Gusti Alit Putra di Wantilan Pura Agung Petilan dengan 3 orang pengurus dan 1 orang kolektor. Untuk produk yang dimiliki yaitu ada tabungan, deposito, dan kredit. Untuk visi menjadi LPD sehat dan berdaya saing melalui pelayanan prima. Untuk misi mendorong pembangunan ekonomi desa, memberantas praktik ijon, menciptakan pemerataan usaha, dan yang terakhir meningkatkan daya beli dan kelancaran peredaran uang di desa. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan integrasi nilai-nilai Trihita Karana dalam sistem pengendalian internal. Jadi, integrasi nilai THK dalam SPI pada LPD Desa Adat Kesiman ini dianalisis dengan menggunakan dimensi religiositas, yaitu yang pertama ada behavior, afek, dan juga efek. Jadi untuk dimensi perilaku atau behavior, jadi bagaimana bentuk pelaksanaan Trihita Karana pada LPD Desa Adat Kesiman. Yang pertama, melalui aspek parahyangan, ini diterapkan melalui serade, bakti, dan dharma. Jadi dengan percayanya terhadap kepada Tuhan, maka akan melakukan sembah bakti dan juga menjalankan kebaikan. Selanjutnya, untuk aspek pawongan diterapkan dengan satya, menyambut beraya, dan sudharma. Dan yang terakhir, di aspek palemahan diterapkan melalui persembahan canang ke Ibu Pertiwi ketika melakukan persembahyangan dan juga menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua yaitu dimensi dampak. Nah, dampak dari integrasi nilai-nilai THK tersebut dari aspek parahyangan, ini dampaknya dapat menumbuhkan integritas spiritual melalui aktivitas religius. Untuk aspek pawongan, dampaknya dapat mempererat hubungan sosial antar pegawai dan masyarakat atau kerama desa adat. Dan untuk aspek palemahan, dampaknya dapat meningkatkan kepedulian pada kebersihan dan kelestarian lingkungan kerja.
Nah, untuk dimensi perasaan atau afek, di sini mencerminkan penghayatan spiritual karyawan terhadap nilai harmoni dari parahyangan, palemahan, dan pawongan. Selanjutnya yaitu mengenai integrasi nilai-nilai tekanan dalam komponen sistem pengendalian internal. Jadi bentuk-bentuk pelaksanaan pada masing-masing komponen SPI. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian. Pada komponen lingkungan pengendalian, di sini operasional LPD berlandaskan etika, integritas, dan transparansi yang dilakukan oleh pegawai LPD. Nah, dari nilai parahyangan, pawongan, dan pelemahan ini diterapkan melalui standar operasional prosedur dalam kegiatan operasional sehari-hari, yaitu penerapan fakta integritas yang wajib ditandatangani oleh masing-masing pegawai per 1 September tahun 2022. Dan selanjutnya ada teater yang dilakukan setiap setahun sekali, reward kepada pegawai yang berprestasi yang diberikan setiap setahun sekali saat ulang tahun LPD, dan yang terakhir yaitu ada rotasi pegawai. Selanjutnya, penilaian risiko. Dalam upaya meminimalisir risiko yang terjadi, di sini LPD Kesiman membentuk satu divisi, yaitu divisi Satuan Pengawas Internal. Yang selanjutnya, penilaian risiko ini dibagi menjadi dua, yaitu ada risiko strategis dan risiko finansial. Dalam risiko strategis diminimalkan melalui digitalis sistem. Jadi, LPD Kesiman dalam kegiatan operasional menggunakan aplikasi IBS atau Integrated Bank System. Yang kedua ada MPIS atau seperti M-Banking pada bank konvensional, dan juga ada telenotif. Jadi setiap ada transaksi yang dilakukan oleh masing-masing nasabah, maka nasabah akan menerima transaksi melalui aplikasi Telegram. Selanjutnya, upaya yang dilakukan dalam risiko finansial untuk mengendalikan tindakan fraud itu dengan sistem reward dan punishment. Jadi memberikan reward kepada nasabah yang rajin melakukan pembayaran kredit dan memberikan punishment kepada nasabah yang melakukan tunggakan. Selanjutnya, pemberian gaji karyawan tepat waktu. Yang ketiga yaitu pada aktivitas pengendalian. Yang pertama, dilakukan dengan prosedur pemberian kredit ketat dengan survei dan otorisasi berlapis. Yang kedua, rekrutmen selektif berbasis integritas dan kejujuran. Yang ketiga, pengamanan aset, dokumen, dan rekonsiliasi rutin untuk menjaga akurasi data. Yang keempat, pada informasi dan komunikasi. Yang pertama, dilakukan laporan keuangan disampaikan berkala dan transparan pada stakeholder. Jadi, untuk penyampaian hasil kinerja itu dilakukan secara berkala, yaitu yang contohnya yang pertama ada rapat evaluasi triwulan, rapat evaluasi semesteran, terus ada penyampaian rancangan kinerja, dan juga RAT di setiap akhir tahun. Dan ada juga pertemuan pesamuan agung, yaitu pertemuan agung yang dilakukan oleh desa adat. Yang terakhir yaitu ada media komunikasi meliputi paruman desa adat dan juga media digital. Jadi di sini LPD Kesiman memanfaatkan media digitalisasi juga seperti Facebook dan Instagram dalam menyampaikan singkat hasil dari kinerja keuangan mereka. Nah, selanjutnya yaitu pemantauan atau monitoring. Yang pertama, pengawasan melekat dan berkala oleh pihak internal. Jadi pihak internal itu melakukan pengawasan melekat. Contohnya dari masing-masing kepala bagian, dan juga ada satuan pengawas internal dan pengurus LPD. Dan untuk pihak eksternal, itu pengawasan secara berkala yang dilakukan oleh badan pengawas, yang dilakukan oleh setiap hari Jumat dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Ada juga pengawasan berkala yang dilakukan oleh KAP Ramanta, LPD Kota Denpasar, dan juga Bank BPD Bali. Untuk monitoring ini berfungsi menutup peluang fraud dan memastikan keberlanjutan pengendalian. Selanjutnya yaitu sistem pengendalian internal yang dikaitkan dengan teori Proudhon. Nah, yang pertama dari tekanan. Untuk memitigasi tekanan, di sini LPD Kesiman memastikan sistem penggajian tepat waktu dan gaji yang diberikan transparan dengan nominal sesuai dengan posisi masing-masing. Jadi, karena perubahan kondisi ekonomi itu kan dapat menimbulkan tekanan bagi individu. Jadi, LPD Kesiman ini berupaya untuk memberikan gaji karyawan tepat waktu agar karyawan tidak melakukan tindakan kecurangan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Nah, selanjutnya kesempatan. Ini ada pada monitoring, yaitu LPD Kesiman menerapkan pengawasan melekat dan berkala dalam upaya memitigasi kesempatan pegawai untuk melakukan tindakan fraud. Yang ketiga, mengenai rasionalisasi atau pembenaran, di sini ada pada dampak integrasi THK, bagaimana pegawai percaya dengan hukum sebab akibat atau karma pale, sehingga mampu membentuk kesadaran dalam individu bahwa tindakan pencurian itu tidak dibenarkan. Yang terakhir yaitu pada kapabilitas.
Di sini terdapat pada lingkungan pengendalian, komponen lingkungan pengendalian. Jadi, LPD Kesiman itu melakukan rolling jabatan dalam upaya memitigasi kapabilitas untuk mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang apabila seseorang itu terlalu lama berada dalam posisi tersebut. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan dimensi atau sudut pandangnya Thomson. Nah, yang pertama, hukuman kepada orang yang tidak jujur. Di sini tercantum dalam pernyataan fakta integritas LPD Kesiman yang menyatakan bahwa apabila merugikan perusahaan, mengganti kerugian dan sukarela mengundurkan diri. Nah, pernyataan ini akan dapat menimbulkan efek jerah bagi pegawai yang akan melakukan tindakan fraud. Nah, yang kedua yaitu menekan kesempatan fraud. Nah, tindakan yang dilakukan oleh Kesiman, yang pertama contohnya dengan melakukan pencocokan silang oleh kolektor. Jadi, kolektor ketika selesai melakukan transaksi di luar, maka di akhir operasional akan melakukan pencocokan silang. Jadi, hasil pembukuan dari kolektor A akan dicek oleh kolektor B akan dicek oleh kolektor C, begitu juga sebaliknya, kolektor C akan dicek pembukuannya oleh kolektor A. Nah, tindakan memang upaya menghindari kolusi ini sesuai dengan poin ketiga yang ada pada fakta integritas, yaitu melaporkan setiap penyimpangan yang dilakukan. Nah, apabila mereka melakukan kolusi atau saling menutupi, maka kesalahan gitu, maka hukuman yang diterima akan sama. Selanjutnya, penyelidikan calon pegawai. Dalam penerimaan calon pegawai, LPD Kesiman melakukan seleksi. Jadi ada tahap wawancara yang dibantu oleh LPD dan psikotes sesuai dengan bidang masing-masing. Dengan tujuan mendapatkan pegawai memiliki kemampuan sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Yang terakhir yaitu mewujudkan lingkungan yang dapat mendeteksi perilaku yang tidak jujur. Dengan upaya yang pertama melakukan rekonsiliasi, pengawasan melekat oleh pihak internal LPD, dan pemantauan aktivitas sistem oleh masing-masing kepala bagian. Selanjutnya yaitu dampak penerapan Trihita Karana dalam sistem pengendalian internal di LPD Desa Kesiman. Yang pertama, dampak ekonomi dan sosial desa adat. Dari aspek parahyangan, di sini dapat berdampak dengan memberikan bantuan biaya upekara kepada krama desa adat sehingga dapat meringankan beban krama. Yang kedua, pawongan. Nah, di sini LPD Kesiman membentuk dana sosial sehingga dana sosial itu disalurkan berbentuk bantuan sosial, salah satunya itu pendidikan yang dapat meningkatkan kesejahteraan krama, dan yang terakhir yaitu palemahan dengan memberikan dukungan pembangunan pura dan lingkungan. Untuk dampak terhadap lembaga, dari aspek perahyangan, nilai spiritual dan kesadaran karma pala dapat menekan potensi terjadinya fraud, dan selanjutnya dari aspek pawongan, pelayanan berbasis harmoni dan kedekatan sosial dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan yang ketiga dari aspek pelemahan, lingkungan yang bersih dapat menciptakan kenyamanan bekerja. Untuk selanjutnya yaitu pada bab 5, bagian penutup. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini, yang pertama, integrasi Trihita Karana dalam praktek kerja dari aspek parahyangan dengan menerapkan Sraga, Bakti, dan Dharma, dari aspek pawongan menerapkan Satya, menyambut Braya, dan Sudharma, dari aspek pelemahan menghormati alam, ibu pertiwi, dan menjaga kebersihan api lan resik, sehingga dapat mewujudkan LPD sehat dan menopang perekonomian desa adat. Yang kedua yaitu integrasi THK pada 5 komponen SPI. Yang pertama, lingkungan pengendalian dengan melakukan tindakan pada fakta integritas, rotasi jabatan, dan juga tirta. Yang kedua, penilaian risiko dengan teknologi digital, transparansi, sistem gaji yang terstruktur. Dan yang ketiga, aktivitas pengendalian dengan otorisasi transaksi, rekrutmen berbasis kompetensi dan pengamanan aset, dokumen, dan rekonsiliasi. Yang keempat, yaitu informasi dan komunikasi, penyampaian informasi melalui paruman desa adat dan media digital. Dan yang terakhir, monitoring, pengawasan melekat dan berkala dalam upaya memitigasi kesempatan untuk melakukan kecurangan. Yang terakhir yaitu dampak penerapan Trihita Karana. Yang pertama, mampu membantu pertumbuhan ekonomi desa adat melalui bantuan yang disalurkan. Yang kedua, integrasi THK dapat mampu memperkuat etika dan kejujuran, serta prinsip Karmapala mampu menekan pertanggungjawaban administratif dan spiritual pegawai. Dan yang ketiga, keberhasilan tercermin pada pertumbuhan positif dan hasil kinerja keuangan dan kepuasan nasabah. Selanjutnya pada bagian saran, nah untuk LPD di sini tingkatkan efektivitas SPI melalui rotasi, sistem pelacakan anomali, dan whistleblowing berbasis kearifan lokal. Yang kedua untuk regulator atau Pemprov atau LPLPD, yang pertama menguatkan pengawasan melalui penyusunan panduan audit berlandaskan nilai budaya, yang kedua memfasilitasi kegiatan diskusi, pelatihan, seminar LPD dalam upaya memitigasi risiko dalam pengelolaan LPD. Untuk
Peneliti selanjutnya yaitu menggunakan dua objek penelitian, LPD yang sehat dan bermasalah untuk memahami variasi tata kelola LPD. Baik, sekian presentasi yang saya sampaikan mengenai hasil tesis saya yang berjudul Implementasi Sistem Pengendali Internal Berlandaskan Budaya Terhitung Karana dalam Usaha Pencegahan Fraud. Untuk akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi.